Nggih, jamaah ngono nggih dimut HP-nipun dicek piyambak nggih. Nggih, kepada beliau Al Ustadz Abah Misbahus Sudur, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Semoga Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan. Ya, seluruh jemaah yang tergabung di aula doa bersama Majelis Taklim Yu'amid on Air yang biasanya pada malam minggu diisi oleh atau diisi dengan tasyakuran bersama. Biasanya ada sohibul hajat, tapi untuk malam hari ini spesial sekali. Hajatnya adalah bersama-sama, berarti 69 orang yang ada termasuk Nyong itu juga ikut menjadi sohibul hajat. Ini sohibul hajatnya malah lebih banyak dari biasanya. Ya, kenapa begitu? Luar biasa. Nah, kenapa begitu? Ya karena yang namanya tasyakuran atau tasyakur atau bersyukur itu adalah hal yang harus atau bahkan menjadi syarat kehidupan atau menjadi syarat hamba Allah yang dihidupkan oleh Allah. Gelem ra gelem yo tetap kudu syukur. Ini yang sering sudah biasa disampaikan oleh siapapun, bahwa syukur itu adalah kewajiban seorang hamba kepada Khalik-Nya, kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita. Tidak ada alasan orang atau hamba Allah tidak mau bersyukur. Dan bahkan uripe ambentino ngersuloto, meresapi diri, menyayangkan diri, dan kadang-kadang sering sekali iri meri karo konco karo tonggo, seolah-olah tidak pernah merasa bahwa hidupnya ada hal yang pantas untuk disyukuri dari Allah. Ini ada yang begitu. Tapi wong embu sapa? Dari 69 orang. Dari 69 orang yang mesti ono. Tapi ketoke kabeh. Padahal yang namanya orang yang Rasulullah, apalagi orang yang merasa bahwa dia tidak ada kenikmatan sama sekali sing ketok di mata atau yang dirasa di kehidupannya, itu seolah-olah koyo sengsara terus. Dalam hidupnya seolah-olah satu masalah terus. Aku
ki ngomong jane saiki ngomong nyawa dhewe apa ngomong wong aku jane yo bingung. Tapi kenapa saya bisa ngomong gini? Karena pengalaman dan bahkan sedang mengalami. Ya, ini. Jadi rata-rata orang itu. Ya makanya ya untuk malam hari ini spesial itu 69 orang itu kudu harus dikasih tahu, harus diingatkan ya bahwa syukur itu adalah satu keharusan, dan bahkan ancaman orang yang tidak mau bersyukur itu adalah ancaman yang tidak pernah ada yang ancaman itu sekeras itu, karena ancamannya justru apa? Ya diusir. Kalau diusir oleh istri, diusir suami, diusir oleh keluarga, masih banyak mau kemana. Kadang-kadang kabur ke Taiwan malah kebetahan. Sudah 10 tahun, udah segini orang mulai. Padahal Rasan, Pak. Nah, ya padahal awalnya terpaksa lah itulah. Ya. Ya. Kalau diusir oleh manusia, itu banyak tempat untuk kita itu untuk ya tertuju ke arah itu. Ya, pede saja. Tapi kalau diusirnya oleh Allah, mau kemana? Ini gara-gara orang itu nggak mau bersyukur dan tidak mau bersabar. Nah, maka Rasulullah SAW pernah ya menyampaikan satu firman Allah ya yang tidak tercantum di dalam Al-Quran atau hadis qudsi. Ini saya sampaikan tidak kebalik dengan Panji Gumilang loh ya. Ya terbalik ini. Kalau Panji Gumilang ya, Al-Quran katanya itu adalah kalam Rasulullah ya. Jadi bukan kalam Allah tapi kalam Rasulullah. Nah, kalau saya bukan begitu. Ini benar-benar yang ini yang dimaksud itu. Jadi kalam Allah tapi yang disampaikan oleh Rasulullah dan tidak ada di dalam Al-Quran. Harusnya ini yang disampaikan, tapi keliru. Akhirnya bermasalah. Jadi hadis qudsi itu adalah kalam Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Juga sama seperti ya Al-Quran, bahwa ini adalah wahyu dari Allah, tapi ya tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Man lam yashkur an na'mai wa lam yasbir an bala'i falyakhruj min tahtis sama falyatub robban siwaya. Man sopo baine wong lam yashkur kan ora kang ora gelem syukur sopo man, walam yasbir lan ora gelem sabar sopo man, man balai saking ujian ingsun, man balai saking apa bala ingsun. Bala itu sesuatu yang tidak disenangi. Gimana itu? Dan bahkan bukan hanya sekedar tidak sabar, tapi dia berputus asa. Maka orang yang demikian itu, ya Rasulullah menyampaikan, falyakhruj min tahtis sama, kata Allah. Falyakhruj mongko metu sapa man min tahtis sama saking ngisore langit ingsun.
falyatlub mongko golek sapa man robban ing pangeran siwaya sakliyan ingsun apa ora sudah enten-enten ansamane wis luar biasa sekali ya, karena makanya setan itu menggodanya ini dalam hal dua urusan. Gimana orang itu tidak mau bersyukur dan bagaimana orang itu biar putus asa dengan rahmat Allah. Ini karena ini yang paling, kalau berhasil itu sudah kesuksesan terbesar bagi setan. Makanya rata-rata orang itu ya kerasanya ngono. Makanya mau nggak mau kita harus hati-hati. Ya harus hati-hati dengan dua hal, yaitu antara syukur dan antara putus asa. Dua-duanya itu adalah hal yang Masya Allah ancamannya sangat luar biasa, karena diusir oleh Allah dari lorong langitnya dan disuruh pergi dari lorong langitnya dan dipersilahkan untuk mencari Tuhan selain Allah. Bingung kan? Ya, walaupun dia pindah agama, ya sebetulnya mereka itu juga sama saja. Ya dia itu menyembah Allah walaupun ya mungkin Allahnya itu salah. Ya, atau Allahnya itu adalah ya tidak sesuai, karena ada yang menyatakan bahwa Allah itu adalah ada yang punya anak, dan bahkan orang-orang Yahudi mengatakan dia adalah anak-anak Allah. Ya mereka merasa bahwa mereka menyembah Allah walaupun serasa bersalah, kalau serasa salah. Nah inilah menjadi permasalahan besar bagi kita, karena sangat mudah sekali kita tergelincir, ya, yaitu tidak mau bersyukur. Orang gampang gelem syukur, dan bahkan yang sering kelihatan itu adalah suatu masalah. Padahal kalau dirasa orang kepengen tidak punya masalah itu sangat mudah sekali. Ada di antara yang hadir di sini yang kepengen tidak punya masalah. Halo. Meninggal dunia, Pak? Bukan, ya salah satunya itu. Tapi kalau meninggal dunia bukan malah nggak punya masalah, malah tambah masalah. Ya karena di sana tinggal menerima risiko dari masalah-masalah yang pernah dilakukan atau pernah dialami. Bahaya lagi. Nah ada satu cara untuk biar kita tidak punya masalah. Kepingin menjadi orang semacam itu, kalau iya tak tunjukkan. Orang yang tidak punya masalah adalah orang yang tidak pernah bahwa itu adalah satu masalah. Atau ibadah ya ora masalah, ngoromet nang dalan ya ora masalah. Terus apalagi yang nggak ada masalah? Muring-muring karo wong ya ora masalah. Mlaku-mlaku ya ora masalah. Ora kerja ya ora masalah. Tapi kan orang itu tidak punya masalah. Siapa dia? Orang gila. Nah itu hanya dia tok. Ya orang yang nggak punya masalah. Kalau yang lainnya, kalau kita waras, maka kita akan selalu menganggap ada apa saja jadi masalah. Itu pasti. Yang awalnya sendirian masalah, akhirnya pengen bojo. Setelah bojo masalah. Loh ya memang
masalah. Banyak sekali orang yang punya masalah gara-gara bojo, malah akhirnya pegatan, malah minggat neng Taiwan. Tapi ya bisa tapi ada loh yang kayak gitu. Yo pengen dua anak, masalah karena banyak sekali orang yang nggak punya anak, justru mereka sangat ya tidak merasa sempurna hidupnya, berarti nggak punya anak, masalah. Setelah punya anak, masalah kabeh. Di rumah masalah, ke Taiwan masalah. ya dapat saja masalahnya. Dan bahkan kadang-kadang orang itu menghindar, yo kepingin rantai masalah, padahal yo dalane mesti cedak kepingin rantai masalah. Kalau mau silakan saja, gampang kok, gampang. Makanya banyak sekali orang yang waras, gimana kepingin tidak punya masalah, akhirnya dia itu biar nge-fly, akhirnya mabok. Ya, akhirnya dia itu mabok, menganggap nggak punya masalah. Tapi setelah dia itu waras meneh atau sadar, dia malah tambah mumet, ya, tambah. Jadi begitulah kira-kira. Nah, bagaimana biar itu semuanya itu bisa kita cerna di dalam hati kita? Apa iya ya tidak ada kenikmatan dari Allah yang kita dapatkan bagi orang-orang yang merasa seolah-olah masalah itu silih berganti dan terus? Sebetulnya bukan tidak ada, jelas, dan bahkan Allah itu berjanji. Allah itu sudah menunjukkan dan wani sumpah-sumpahan. Ya, jelas. Udah jelas itu Allah mengatakan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'udu moko lapon kepengin ngitung-ngitung sira kabeh nikmatallahi, nikmate Gusti Allah. La tuhsuha ora bakal. La tuhsuha ora bakal iso ngitung sapa wong ing nikmate Gusti Allah. Nah, segitu dijanji oleh Allah, atau segitu Allah itu menyatakan bahwa tidak ada orang yang mampu untuk menghitung nikmat Allah. Ternyata orang ngandel. Nah, ini tidak pernah saya sampaikan, ini perlu diulang dan diulang. Karena apa ya? Biar ya kembali fresh lagi. Jangan kepengen fresh, kepengen nge-fly itu dengan mabuk, enggak, malah tambah masalah. Tapi sadarilah dengan ini, dengan lafal atau dengan ayat Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Ayo kita petani, rausah kakek, rausah dalam hal urusan yang ada di dalam diri kita saja. Apa dikiranya kita itu waras begini? Dikiranya kita itu yo sehat semacam ini? Itu enggak bisa kita lihat. Kita diberi sehat saja sudah sangat hal yang luar biasa dan tidak bisa dihitung kenikmatan sehat ini. Pengen bisa ngitung, bisa ngerasa no sehat. Coba manakala kita itu lagi mendapatkan satu sakit. Kalau kita sedang sakit, baru kita merasa bahwa oh iya ya, betul apa sehat itu nikmat. Manusia itu memang ya kebangetan. Siapa sih kebangetan? Ya menungso. Menungso itu termasuk siapa? Termasuk saya. Ya wis nek basa Cilacap nyong termasuk. Ya pancen ya kebangetan menungso itu. Mulane sing jenenge menungso ki menus mongso. Ya karena apa? Dia akan lupa dengan apa yang dia punyai dan selalu kepingin dia mempunyai yang lain yang padahal belum tentu istilahnya yang akan dia inginkan itu bukan atau tidak bermasalah. Kadang-kadang bermasalah. Saking kebangetan sampai enggak punya
atau lupa itu dengan segala-galanya. Itu manusia. Contoh kita. Apa ada sekarang yang mikir, oh iya, aku duwe bathuk. Pasti nggak ada. Nggak ngomong. Kalau nggak saya ngomong pasti lupa dengan punya bathuk. Betul nggak? Nggih. Ya, tapi karena saya ngomong, jadi jangan, oh iya, saya punya bathuk. Nah, kadang-kadang Allah itu yang mengingatkan kita, bukan dengan ucapan, kejedot, menonong, iya ya aku nih bathuk. Nah, padahal selama itu sebelum kejedot, nggak merasa kalau dia itu punya bathuk. Moto, kita punya mata, tapi kita lupa. Tapi kena wis kadung pelen atau kecolok, baru kita sadar bahwa iya aku ndek moto ya, enak ndek moto, tapi gak kerasa kan, ya kerasa enak, nek kecolok baru. Nah, inilah Allah kebangetan menungso. Kalau saya sebenarnya sedang tidak ngomong siapa-siapa kecuali diri saya sendiri. Jadi memang ya kebangetan. Masya Allah diberi nikmat yang segini itu gak kelihatan gitu. Padahal kalau dihitung-hitung, lo tadi kan janjinya Allah itu kalau mau ngitung, yo hitung-hitung. Nah, kan podo Allah itu mengatakan, Bapak, ayo kita hitung-hitung wes, hitungan wes ora usah kakek moto. 57. Nah, itu kan kalau memang bukan nikmat wes, piye? Arep didol, ayu. Loh, itu kan seolah-olah Allah kan menunjukkan gitu. Kulo kowe tak kei ora kulaan artidol payu. Wes jaluk piro? Kira-kira laku enggak? Laku, Bah. Laku itu. Ya ke Singapura itu. Ada rumah sakit yang konon ceritanya, ini ceritanya saya belum ketemu sendiri. Tapi kasus ini dibenarkan dengan isu-isu yang sedang kemarin ini sebelum baru kemarin lah ini, belum Zaitun, penculikan orang, penculikan anak dan sebagainya, yang ditemukan sudah nggak punya mata, ya sudah nggak punya jantung, ya sudah nggak punya ginjal, kemana itu? Nah, indikasi itu kemarin muncul bahwa ternyata itu adalah dicuri dan dijual. Berapa harganya? Luar biasa fantastis. Mata itu cukup ya, satu pasang mata. Nah, kalau yang mau langsung jual ke sana lakunya lebih mahal. Nah, tapi kalau yang itu ya sama sih, ya sama. Tapi cuma yang terima orang lain. Tapi kalau yang jual ke sana itu langsung terima sendiri ya. Langsung terima sendiri uangnya. 1 miliar dapat insya Allah. Mau? Halo, mau? Padahal dijual itu 1 miliar laku loh, cepet loh. Ya daripada Taiwan sak miliar 10 tahun jarang ngasal. Alah, malah aku kumpul loh kan. Taiwan 10 tahun. Atau moto mawon, Pak. Ya, aku nang Taiwan tapi 3 tahun itu pulang itu bawa uang itu cuma 10 juta, itu saja dapat potongan orang-orang jamaah udah nyangoni genap 10 juta. Kemana uang saya selama itu di sana? Walah langsung tak kirim bojo sing jere anak meriang jere butuh iki alah mulih tidak ada sama sekali. Nah, pulang cuma bawa uang segitu tok, 14. Ya gimana lagi itu. Nah, padahal kalau mau jual mata mampir ke Singapura atau wis kan Langsung tekan, Pak. nah iya, Masya Allah, umpama kayak tol ginjal ya larang, malah syukur nih satu jantungnya sisan dan mulai jadi wong-wongan.
Tapi ternyata nggak mau, padahal kita masya Allah wis ora kulaan didol payu wis kurang apa. Nah inilah, padahal dengan kewarasan yang kita punya ini kita mungkin bisa mendapat apa-apa. Kita bisa bekerja, kita bisa ini, bisa itu dan sebagainya. Wes cukup hitung-hitungannya. Jelas kan? Nggak bisa ngitung kan? Itu baru, ya itu baru mata, itu baru ini, itu dan sebagainya. Yang saya gumun lagi, duit tapi gumun. Apa itu? Yaitu mesinnya loh. Mesin kita, perut kita itu makan, ya cuma makan gitu-gitu dong. Tapi bisa menyaring katanya nutrisi, bisa menghasilkan vitamin, menghasilkan tenaga, menghasilkan apa. Coba alat penyaringnya itu apa, seperti apa, bingung aku. Padahal makan nasi kemarin sore, ya mungkin pakai lauk apa, besok itu keluarnya bobotnya ora kelong. Mangan sepiring mungkin diwadahi piring menek metu kira-kira kelong malah tambah karena yang simpanan kemarin ikut keluar. Wah, kadang-kadang mikir bingung. Oh iya mangan sego malah jadi wujud ngono. Kok bisa nutrisi nih cari ini bisa ora ono. Tapi walaupun nutrisinya sudah nggak ada, tapi ini sangat luar biasa sekali. Itu pelet ikan yang paling mahal. Nah, buktinya apa? Lele dumbo. Nah, yang di kolam itu kalau kita tongkrongin itu cepat besar. Loh, kan berarti masih ada nutrisinya lagi bagi lele. Coba mesinnya sangat luar biasa sekarang. Halo. Kok menang membayang? Bayang nih Pak. Nambayang ya. Ya begitu memang. Masya Allah, iya ya. Dan begitu ya. Masya Allah. Ayam itu kadang-kadang dulu pada saat saya masih kecil itu sering berdodok terus ayam yang lumut kabeh. Koyo-koyo enak banget. Itu loh, padahal produksi kita loh yang katanya sudah nggak kepake, tapi ternyata sama ayam masih senang sekali, sama lele masih senang sekali. Padahal sudah kita ambil nutrisinya, sudah jadi tenaga, sudah jadi itu, tapi justru bisa jadi tenaga lagi hewan-hewan. Luar biasa sekali ya. Wes yakin raiso ngitung iya. Dan itu tidak terulang lagi ya. Dan itu sudah tidak terulang lagi. Mesin satu kali satu umur satu hidup sudah nggak bisa ditukar lagi. Nah, untuk yang lain-lain mungkin kayak mata jika punya bisa beli ini apa itu dan kan bisa beli. Nah sekarang perut mesin nggak bisa dibeli karena sudah rusak ya wes ya bongkok. Nah jadi ini tinggal tergantung dari siapa mereka ya. Iya, Masya Allah. Sudahlah, mudah-mudahan saja kita selalu ingat dan kita selalu dijadikan oleh Allah. Makanya doa kita ya sering sekali kita diajak atau disarankan oleh Rasulullah. Jadi kita berdoa adalah minta dijadikan oleh Allah menjadi abdan syakur, jadi seorang hamba yang mau bersyukur. Nah inilah kadang-kadang orang itu ya Masya Allah, padahal yang namanya syukur itu adalah sebagai syarat wajibnya seorang hamba mau dikasih apa saja syaratnya musiji syukur. Janji
janjinya ke Allah itu kalau syukur ditambah. La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau mau bersyukur ditambah. Dan orang syukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau apa? Wala in kafartum mongko lamun kufur nikmat sira kabeh. Jadi bukan kufur bagi orang ini bukan, tapi kufur di sini adalah mengkufuri, menolak kenikmatan Allah, seolah-olah Allah tidak memberikan kenikmatan dan sebagainya. Nah, kalau sudah begitu, inna adzabi lasyadid, ditunjukkan bahwa Allah itu adalah maha berat adabnya. Maka dari itu, kalau orang kok tidak mau bersyukur, dia akan tambah masalah. Tapi kalau dia mau bersyukur, tambah nikmat. Maka sudah tidak ada pilihan. Kalau kita mau kepingin diberikan tambah oleh Allah nikmatnya, maka bersyukurlah. Kalau kita kepingin ditambah masalahnya, mumet sampai stres, maka apa itulah? Ya silakan tambah kufurnya atau tambah kita tidak mengingat nikmat Allah. Maka sudah jelas. Jadi dua pilihan ini mau tidak mau kita harus berpikir ke salah satu. Sangat masuk akal sekali. Ternyata syukur itu adalah memang rumus hidup. Ya, rumus hidup. Nah, rumus hidupnya itu apa? Orang yang bersyukur itu adalah orang yang dia selalu ingat merasa berterima kasih. Wujud daripada syukur itu adalah tasarrufun nikmat bi mardhatillah. Menggunakan kenikmatan dari Allah untuk mencari ridhonya Allah. Itu syukur. Apalagi kok kepada Allah. Wong lagi kita saja kepada majikan kita. Itu juga begitu. Ya mestinya kalau kepingin ditambah hasilnya, paling tidak syaratnya itu apa? Syaratnya adalah kita harus menggunakan atau bekerja dengan baik. Baru nanti akan ada hitung-hitungan ya, dari mungkin majikan itu akan ditambah bayarannya, atau mungkin yakin itu sudah rumus asal kerjanya sampai membikin atau memukau atau mungkin membikin lega majikan. Banyak kok yang justru ditambah tambahan yang kadang-kadang tidak terkira. Ya seperti pernah ada kejadian, danakan itu tetangga desa saya itu dari Taiwan. Ya saking mungkin gawe lego majikan itu sampai nggak terasa. Ya karena mungkin sampai dia rumah dengan baik dan sebagainya. Ya kita nggak usah nggak suudon dan apa, tapi ternyata begitu dia meninggal karena dia nggak punya keluarga, ya keluarganya nggak tahu kemana, jadi nggak punya ahli waris atau gimana. Ya ditemukan atau notaris ya kalau di Indonesia itu setelah dia meninggal itu menunjukkan wasiat yang dibawa oleh notaris bahwa jika dia meninggal maka pembantunya yang ngurusin itu yaitu mendapat 1 juta NT pada saat itu. Nah, ini kan hal yang sangat ya tidak terduga. Ya mungkin ya kita husnudonnya adalah pembantunya itu sangat mudah, ikhlas sekali dalam pekerjaannya adalah baik. Ya, ini mungkin begitu, jadi tidak ada salahnya kalau kita istilahnya memberikan nilai ya dalam pekerjaan kita yang lebih dari yang
ya standar atau yang jadi ukuran. Nah, ini yang sering kadang-kadang kebalik. Saya dengar kadang-kadang ada yang juluki majikannya aja, kalau perempuan katanya mak lampir, kalau laki-laki siapa? Halo. Grandong. Masih ada istilah kayak gitu? Masih, Pak. Masih dengar? Masih. Ya masih grandongku, ya grandongku rewel. Masih malampirku rewel. Nah ini kan sudah menunjukkan bahwa wis boh ya saya kurang ngerti. Nah, itulah coba sekarang dibalik. Ya sekarang apa Anda balik? Ya dengan gaji yang rata-rata yang Anda dapatkan sesuai perjanjian itu saja sudah luar biasa. Coba tambah istilahnya apa? Pekerjaannya, istilahnya ya gimana caranya biar majikan itu lego. Mungkin dengan omongannya, mungkin dengan apa dan sebagainya. Udah kita nggak usah berharap. Ya nggak usah berharap bahwa ditambahin ini. Karena itu sudah rumus hidup. Ya rumus hidup itu orang yang memberikan tambah kebaikan walaupun kepada siapapun itu adalah nilai plus atau nilai baik yang itu tidak akan disia-siakan oleh kehidupan itu. Coba ini rumusnya ini kadang-kadang Masya Allah ya kerja kadang-kadang sering muring-muring. Nah sering ini sampai majikannya sering kalau ketemu saking nggak cocoknya itu ngomong kan ini ya kan, nah nggak tahu pernah itu. Kalau kerja itu dikasih apa artinya saya nggak tahu itu. Jadi sudah majikan saya itu kalau ke pas lagi briefing pagi-pagi itu sudah nggak ada kata lain, pasti saya dengar kan. Nah ini kan tanda bahwa dia itu nggak lego, ya, tanda dia itu nggak lego. Jadi kita coba, yuk, ya, coba berikan yang terbaik, ya apalagi kepada Allah, lagi ke manusia saja, apa akan dihargai sebegitu. Kalau ke Allah sudah pasti, ya paling tidak kita akan mendapatkan nilai dari kenikmatan itu terasa di dalam diri kita, ya dalam perasaan kita, jadi lego hati ini. Tapi kalau kita nguring-nguring dan sebagainya, maka mampet pikirannya, bukannya tambah seneng, malah tambah susah. Dan bahkan seringkali kecelakaan yang terjadi, ya atau mungkin ya musibah-musibah yang terjadi itu karena buah dari pikiran kita yang tidak mau bersyukur atau lupa dengan kenikmatan Allah. Buktinya nggak ingat Allah. Makanya kalau orang itu kalau pas celaka itu biasanya kalau ditanya, loh kenapa bisa gitu? Aku eling apa-apa. Loh sampai eling apa-apa? Itu awalnya itu dari situ. Coba kalau kita sedang bekerja sambil berpikir, sambil membaca alhamdulillah, sambil istighfar, sambil apa dan sebagainya, insya Allah belum pernah cerita biar mbak aku kecelakaan piye cara aku gara-gara baca istighfar ping 1000 aku jadi kecelakaan. Kira-kira pernah ada omong-omongan kayak gitu? Halo, pernah ada yang laporan temen kena sial gara-gara berzikir? Nggak ada, Pak. Nah, katanya belum pernah itu. Ya orang jatuh, orang apa itu biasanya dia itu lupa. Biasanya lupa nggak berzikir. Biasanya begitu. Ngalamun dan sebagainya. Ya kalau ngalamun tentang Allah itu berzikir, bahkan nilainya itu kata Rasul itu sebanding dengan orang yang beribadah 60 tahun. 60 tahun apa tidak bain-bain atau tidak apa bain-bain ya apa bain-bain ini kalau bain-bain bahasa Indonesia tidak main-main. Yo iya ya tidak main-main 60 tahun loh. Tafakkaru sa'ah khairun min ibadati sittin sana.
Ya berpikir tentang ya kekuasaan Allah atau tentang Allah dalam sesaat saja. Itu khairun, lebih bagus min ibadati sittina sana, dari ibadah 60 tahun. Jadi ya mikir-mikir Allah itulah, berzikir itu yang nilainya lebih besar. Tapi kalau selain Allah iku jenenge ngelamun. Kalau sudah ngelamun itu ya mesti kesambet. Makanya banyak sekali ya orang yang sedang nyupir itu seolah-olah itu depannya ada ada orang lewat, ada anak lewat, ada apa dan sebagainya. Akhirnya dia terlupa karena dia itu lupa dengan Allah. Mau nyupir kecelakaan. Nah, kalau waras, dan mau nebiye. Aku mau coba istighfar, bisa sih. Kok ada bayangan di samping gak ada. Dia itu pasti lupa dan itu seolah-olah ada bayangan. Ya, dia bukannya berpikir, pasti itu. Nah, maka dari itu kalau sudah tahu semacam ini, tinggal kita ayo praktek bareng, coba biasakan. Karena yang namanya hidup itu adalah tinggal kebiasaannya. Kalau kita biasa berzikir, kalau kita biasa ingat Allah, kalau kita biasa ya menikmati apa yang ada, maka kita akan lebih enjoy, lebih enak. Ya, jangan kita menghindari masalah, tapi kita berdoa. Untuk apa? Untuk bisa selalu mengatasi masalah dengan baik. Karena ada dua risikonya orang yang punya masalah. Cici, ya risikonya adalah kalau tidak stroke, ya stres. Kira-kira milih yang mana? Boten, Pak. Nah, ini biasanya nggak mau milih, tapi terjadi sering-sering begitu. Ya, dua-dua ini yang jadi marah karena mempaknya pikiran dan sebagainya itu hanya stroke dan stres. Nah, sekarang bahkan orang sangat gampang sekali stroke. Nah, tapi Masya Allah, benar itu. Saya punya teman beberapa yang stroke itu. Gak taunya dia itu punya tekanan masalah. Yang tekanan masalah itu adalah dia menyadari bahwa itu seolah-olah jadi beban hidup. Dia itu seolah-olah gak bisa keluar dari masalah itu. Maka dari itu, rumus bagaimana caranya, ini baru loh ya. Saya juga nggak tahu ini, nggak tahu bisa apa enggak, ya menerapkan ini. Tapi mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Seberat apapun masalah, tetap kita jangan sampai keluar dari arah bahwa semua ini adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa ini adalah datang dari Allah ya, dan akan kembali kepada Allah. Sudah, piye carane, yang penting ini serahkan seluruhnya kepada Allah. Bisa itu terjadi kalau kita itu benar-benar memilih yang tadi dua, apa milih stroke, apa milih stres, atau milih pasrah. Wis itu toh. Jadi kalau milih pasrah kepada Allah, serahkan dan kita bebaskan bahwa semuanya sudah, apapun yang terjadi, risiko apapun yang terjadi, istilahnya walaupun seandainya maaf sampai harus dihinakan, sampai istilahnya walaupun harus dipenjara, walaupun apa, sudah serahkan. Kita lakukan risiko itu, justru kita akan terhindar dari dua hal, yaitu stroke atau stres. Nah, ini biasanya itu mau ndak mau, kalau kok ternyata dia stroke atau ternyata dia stres, berarti raiso pasrah. Ini bukan berarti saya bisa apa enggak. Saya justru sekarang lagi berusaha, mudah-mudahan, karena setiap orang punya masalah kadang-kadang itu paling berat, paling besar masalah itu adalah masalah diri sendiri. Seolah-olah menganggap orang lain itu tidak punya masalah. Seolah-olah menganggap bahwa tangga kita, teman kita itu enjoy, tidak punya masalah. Tapi sebetulnya mereka pun punya masalah dengan dirinya sendiri.
Jadi begitu ya. Jadi ya, inti dari apa yang saya sampaikan ini, kita berharap mudah-mudahan kita ya dituntun oleh Allah untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, dan kita dituntun oleh Allah untuk menjadi orang yang selalu mampu menghadapi masalah, dan dituntun oleh Allah untuk setiap kali kita menghadapi masalah kita menyerahkan kembali kepada Allah. Sudah, kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah kita menjadi orang yang beruntung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini sudah jam berapa ya? Sudah 7 menit, Pak. Ya, setengah 11, di situ setengah 12. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, walaupun ya sekedarnya saja, tapi mudah-mudahan jika ada baiknya, jika ada manfaatnya, semuanya adalah datang dari Allah. Jika ada hal yang kira-kira tidak manfaat, itu adalah datang dari diri saya sendiri. Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.